Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki Tisnawan dari kelas Matek 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Memahami Takdir di Era Ketidakpastian Global. Nah, untuk dosen pengampu ini ada Dr. Junaidi SAG MHum MKom. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mulai dari latar belakangnya. Mengapa saya memilih makalah ini? Karena di dunia kontemporer saat ini sedang menghadapi era ketidakpastian global atau uncertainty yang ditandai oleh rangkaian peristiwa tak terduga seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis iklim. Fenomena ini telah menimbulkan kecemasan dan kerentanan yang membuat perencanaan masa depan terasa sulit bagi banyak orang. Dalam situasi penuh gejolak ini, konsep takdir, qada dan qadar dalam ajaran Islam hadir sebagai kerangka pandangan dan panduan hidup yang penting, khususnya ketika muslim dihadapkan dengan hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Penting untuk ditegaskan bahwa pemahaman takdir seringkali mengalami penyederhanaan yang keliru, diartikan sebagai fatalisme atau sikap pasrah tanpa usaha. Padahal ajaran takdir yang otentik adalah ajaran yang menyeimbangkan dua elemen kunci, ketentuan mutlak Allah qada dan keharusan usaha manusia ikhtiar atau qadar. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman fatalistik tersebut dan menggali makna takdir yang dinamis dan memberdayakan, menjadikannya sumber kekuatan dan motivasi di tengah tantangan global. Untuk rumusan masalah yang saya bikin adalah bagaimana konsep takdir, qada dan qadar dalam Islam didefinisikan secara benar untuk memahami kesalahpahaman fatalisme. Yang kedua adalah apa implikasi keyakinan takdir terhadap sikap dan mentalitas seorang muslim saat menghadapi krisis dan ketidakpastian global seperti pandemi atau resesi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada bagaimana ajaran takdir menyeimbangkan antara ketentuan mutlak Allah dan keharusan ikhtiar qadar manusia di zaman modern. Untuk tujuan saya membuat makalah ini yaitu untuk meluruskan definisi takdir, qada dan qadar untuk menghindari fatalisme. Kemudian mengidentifikasi implikasi takdir terhadap resiliensi muslim dalam menghadapi ketidakpastian global. Selanjutnya ada menjelaskan keseimbangan antara ketentuan Allah qada dan usaha qadar manusia di era modern. Dalam pembahasan ini, yang pertama, bagaimana konsep takdir, qada dan qadar dalam Islam didefinisikan secara benar untuk menghindari kesalahpahaman fatalisme. Nah, untuk konsep qada dan qadar ini biasanya sering disalahpahami oleh banyak orang sebagai artinya itu seperti pasrah total tanpa usaha. Jadi kita cuma kayak ini cuma takdir, nggak ada usahanya sama sekali. Ternyata itu salah. Takdir adalah pemahaman yang dinamis, qada adalah ketetapan umum atau rencana besar Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan detail dari rencana tersebut yang mensyaratkan ikhtiar atau usaha dari manusia. Allah memberi kita kehendak bebas untuk memilih dan bertindak, dan pilihan serta usaha kita menjadi variabel penting dalam qadar kita. Oleh karena itu, takdir bukanlah pembenaran untuk kemalasan. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan jangan mengandalkan doa atau beribadah saja, tapi kita harus diimbangi dengan usaha dari kita sendiri agar keputusan akhir itu nanti ada di tangan Allah dan kita hanya bisa berusaha dan berdoa untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu apa implikasi keyakinan takdir terhadap sikap dan mentalitas seseorang muslim saat menghadapi krisis dan ketidakpastian global. Nah, untuk ini keyakinan teguh pada takdir, qada dan qadar berfungsi sebagai perisai mental yang krusial bagi seorang muslim di tengah berbagai kejutan dan ketidakpastian seperti krisis ekonomi atau penyakit global. Kepercayaan ini secara signifikan memberi dua hadiah mental utama, yaitu ketahanan mental resiliensi dan ketahanan hati atau sakinah. Resiliensi ini muncul dari pemahaman bahwa segala bentuk kemunduran atau krisis telah diketahui dan diizinkan oleh Allah, serta mengandung hikmah. Kesadaran ini mencegah muslim dari keputusasaan total ketika rencana gagal. Sebaliknya,
mereka didorong untuk segera bangkit, mengambil napas dan memulai ikhtiar atau usaha kembali. Karena tahu bahwa masalah hanyalah bagian dari ketetapan hidup yang harus dihadapi. Selain itu, takdir yang memberikan ketenangan hati atau sakinah ini mengajarkan batas kontrol manusia. Di zaman serba stres ini, Muslim diwajibkan berusaha sekuat tenaga menyerahkan hasilnya kepada Allah atau bertawakal. Penyerahan ini membebaskan dari kecemasan berlebihan. Jika hasil tidak sesuai harapan, mereka mampu menerima dengan lapang dada karena yakin Allah yang memegang keputusan akhir. Jadi untuk yang orang-orang di luar sana yang yakin akan keputusan Allah, biasanya itu mereka berusaha sekuat tenaga dan diimbangi dengan doa, dan itu nanti ketika hasilnya tidak sesuai, mereka bakal tahu, oh ini cuma paling permulaan, belum hasil keputusan dari Allah. Pasti akan ada hasil akhir yang lebih baik dari Allah berikan. Yang ketiga yaitu bagaimana ajaran takdir menyeimbangkan antara ketentuan mutlak Allah qada dan keharusan ikhtiar atau qadar manusia di zaman modern ini. Dalam ajaran takdir Islam menawarkan sebuah keseimbangan yang sangat penting bagi kehidupan di zaman modern, yaitu ketentuan mutlak Allah qada dan keharusan usaha manusia atau qadar. Keseimbangan ini dapat diringkas dalam prinsip tawakal atau berserah diri yang benar. Di satu sisi, karena kita hidup di era yang kompetitif dan serba cepat, Muslim dituntut untuk memaksimalkan ikhtiar, yang berarti menggunakan akal, teknologi, keterampilan, dan waktu yang memiliki secara optimal. Seolah-olah kesuksesan hanyalah bergantung pada kerja keras kita semata. Jadi konsep tawakal ini tuh tidak hanya mengandalkan usaha saja, tapi kita juga perlu diimbangi dengan ibadah dan doa untuk nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita. Kemudian setelah semua usaha keras itu tuntas dilakukan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, barulah kita ke fase penerimaan ketentuan mutlak Allah atau qada. Melalui tawakal ini adalah sikap menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, karena kita menyadari bahwa ada faktor-faktor tak terduga seperti nasib atau sepenuhnya kepada Allah, dan kita sadari bahwa faktor ini seperti nasib atau kondisi pasar global yang berada di luar kendali manusia. Dengan demikian, takdir mencegah kita jauh dari dua ekstrim: pasrah tanpa usaha fatalisme atau stres berlebihan karena merasa harus mengontrol segalanya, dan keseimbangan ini mengajarkan bahwa tanggung jawab adalah kualitas usaha proses, sementara hasil akhir atau outcome adalah rahasia dan hak prerogatif Allah. Ini memberikan landasan etika yang kokoh sekaligus ketenangan mental di tengah ketidakpastian zaman. Baik, ini kita ada di kesimpulan makalah yang saya buat. Jadi makalah ini menyambungkan konsep takdir, qada dan qadar merupakan panduan hidup yang dinamis dalam ajaran Islam dan harus didefinisikan secara benar sebagai sistem yang menuntut adanya ikhtiar atau usaha dari manusia, sehingga secara tegas menolak kesalahan pahaman fatalisme. Dalam menghadapi ketidakpastian global, keyakinan ini memiliki implikasi mental yang krusial, yaitu menumbuhkan ketahanan mental resiliensi yang mendorong Muslim untuk bangkit setelah kegagalan, yang meyakini adanya hikmah dan memberikan ketenangan hati sakinah setelah berusaha maksimal. Karena hasil akhir diserahkan kepada Allah, keseimbangan ini direalisasikan melalui prinsip tawakal yang mewajibkan Muslim untuk menggunakan segala kemampuan atau ikhtiar secara optimal di era modern. Namun pada saat yang sama, menerima ketentuan Allah qada ini sebagai penguasa mutlak. Oleh karena itu, takdir berfungsi sebagai fondasi etika kerja dan kestabilan mental yang kokoh, membimbing umat Muslim untuk bersikap optimis, bertanggung jawab dalam menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Mungkin itu saja makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.